Saudari, Yakub sedang berada dalam ketegangan terbesar hidupnya. Ia hendak bertemu kembali dengan Esau, saudara kembarnya yang pernah ia tipu dan perdayai. Ketakutannya terbesar bukan hanya karena kemungkinan ancaman fisik dia akan dibunuh oleh Esau, tapi karena akhirnya ia harus berhadapan dengan dosa masa lalunya, dengan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu di tepi sungai Yabok, Yakub seorang diri. Disitulah Allah datang, bukan dengan suara atau petunjuk, tetapi dalam bentuk pergumulan yang misterius. Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan rohani kita tidak bertemu Tuhan dalam kenyamanan, melainkan dalam gelapnya konflik batin yang dalam. Yakub tidak hanya bergumul secara fisik, ia sedang bergumul dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak layak, dan kerinduan untuk diberkati secara benar. Ia telah mendapat berkat melalui tipu daya sebelumnya dengan menyamar sebagai Esau, tapi malam itu ia ingin berkat sejati yang lahir dari relasi yang tulus dan bukan manipulasi. Pergumulan ini mencerminkan doanya yang tidak lagi berupa kata-kata, tapi jeritan batin yang terdalam. Aku tidak akan melepaskan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Demikian kata-kata Yakub kepada Allah. Sebuah keputusasaan yang suci, kerinduan total akan kasih Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan memukul pangkal paha Yakub, sebuah simbol kekuatan manusia yang kini dilumpuhkan. Yakub tidak akan pernah berjalan sama seperti dahulu. Luka itu menjadi tanda bahwa ia pernah disentuh dan dikalahkan oleh Allah. Namun luka itu juga membawa berkat, sebuah nama baru, Israel, yang berarti ia bergumul dengan Allah. Nama ini bukan sekedar gelar, tapi identitasnya yang baru. Yakub sang penipu kini menjadi Israel sang pejuang iman. Ia keluar dari malam itu tidak lagi sebagai pengatur takdirnya sendiri, tapi sebagai pribadi yang sungguh-sungguh bergantung pada anugerah Tuhan. Di pagi hari Yakub berjalan tertatih, tapi wajahnya kini bercahaya. Ia telah melihat wajah Allah dan hidup. Menariknya, beberapa ayat kemudian sesudah bacaan yang kita dengar hari ini, ketika bertemu dengan Esau, saudara kembarnya, ia berkata, "Melihat wajahmu sama seperti melihat wajah Allah." Artinya, pertemuan yang paling menyembuhkan dengan Allah membuat kita mampu melihat Tuhan dalam wajah orang yang pernah kita lukai atau yang pernah kita takuti, kita rugikan. Saudara-saudari, lalu kalau kita hubungkan dengan Injil hari ini, ketika Yesus memandang orang banyak, dikatakan di dalam Injil, ia tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat lebih dalam daripada apa yang nampak. Ia tidak sekedar melihat kerumunan yang butuh pertolongan, tapi melihat jiwa-jiwa yang kehilangan arah, yang merindukan gembala sejati. Kasih-Nya mengalir bukan dari kejauhan, tapi dari perjumpaan yang tulus, melihat umat dengan tatapan yang mengenal dan mengasihi. Nah, benang merah keduanya dari bacaan pertama dan Injil hari ini, Yakub belajar melihat dengan mata yang telah disembuhkan oleh perjumpaannya dengan Allah. Ia tidak lagi melihat Esau, saudara kembarnya, sebagai ancaman, tapi sebagai ikon rahmat, tempat Allah hadir secara tak terduga. Yesus melihat umat bukan dengan tatapan penghakiman ataupun ekspektasi, tapi dengan tatapan belas kasih yang lahir dari hati yang penuh cinta
kepada Bapanya. Keduanya mengajak kita, jika kita sungguh bertemu dengan Allah, maka cara kita memandang sesama pun akan berubah. Kita tidak lagi melihat orang lain berdasarkan dosa, kelemahan, atau perbedaan, tetapi berdasarkan wajah Allah yang tersembunyi di balik luka, kerinduan, atau bahkan konflik. Apakah Anda dan saya berani melihat wajah Allah dalam orang yang pernah menyakiti kita? Apakah kita bisa memandang mereka yang berbeda atau tersesat bukan dengan kecurigaan, tapi dengan belas kasih Kristus? Maukah kita menjadi orang yang mengubah cara memandang dari membenci menjadi memberkati, dari menghakimi menjadi mendampingi? Mari kita hening sejenak.